Berarti ini pakai HP-nya Niko ya? Iya, Pak. Oke, siap-siap. Ya, terima kasih kalian sudah tetap konsisten untuk saat teduhnya tetap berjalan dan juga untuk evaluasi dirinya juga tetap berjalan dengan baik. Kalau ada kurang-kurangnya bisa diperbaiki lagi di hari-hari. Jadi misalkan di hari mana kalian malas atau di hari mana kalian mungkin belum bisa jujur dengan orang lain, di hari mana mungkin cepat marah, dengan itu kan bisa diketahui dan diperbaiki lagi di kesempatan berikutnya. Sehingga tidak akan berulang di waktu-waktu yang selanjutnya. Selama ini ada kendala untuk saat teduh selama 1 minggu yang lalu, Niko? Tidak ada, Pak. Tidak ada, aman. Nelva juga aman atau Tidak, Pak. Aman. oke, oke, oke. Jadi saat teduh kita tidak hanya kita menerima pesan Tuhan yang kita dapatkan, tapi juga mengevaluasi diri sendiri dan menjadi kekurangan kita di hari-hari yang kita hadapi atau kita lewati. Di situ kita bisa memperbaiki diri. Karena sekali lagi yang bisa menemukan kesalahan kita semestinya bukan orang lain. Kalau kita ditemukan kesalahan kita orang lain, tentu kita akan tidak nyaman. Tapi yang menemukan kesalahan kita sebaiknya adalah diri kita sendiri dan kita perbaiki. Oke, siap kita awali dengan berdoa. Saya akan berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus pada kesempatan siang hari ini, di hari Minggu yang baik ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tidak lama, sebentar, tapi kerana firman Tuhan yang kami pelajari boleh jadi manfaat yang baik bagi kami semua, bagi anak-anakmu Niko dan Nelva, untuk kami boleh berjalan Tuhan, hari demi hari, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pertemuan kami secara Zoom ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita masih melanjutkan eksposisi atau pembelajaran kita tentang doa Bapa kami. Yang lalu kita belajar di bagian pertama. Kalimat pertama yaitu datanglah kerajaan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Apa kita belajar seorang figur Bapa itu adalah figur yang baik, yang penting bagi keluarga, bagi kehidupan kita. Dan juga Bapa di surga. Kita memanggil dia Bapa karena kita punya hubungan yang dekat dan intim dengan dia. Dan kita juga menghormati namanya, nama yang kudus, nama yang berkuasa. Bahkan saya memberi saran, sebisanya jangan ucapkan GBU, JBU, atau TYM. Sekarang yang populer itu adalah kata-kata TYM, Tuhan Yesus memberkati. Tapi ucapkan saja langsung. Tuhan Yesus memberkati, God bless you, dan sebagainya. Kita belajar sekarang di kalimat kedua, bagian kedua dari doa Bapa kami, atau di ayat yang berikutnya, Matius 6 ayat 10, di sini sudah saya tuliskan. Di sini kelihatan ya, Niko Nerva, Nggak, PDF saya. nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Oh, sebentar. Kalau kelihatan bilang, belum kelihatan. Oke, 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 saya stop dulu. Saya ulangi dari Zoom-nya. Dari Zoom, bentar. Nah, ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Sudah saya ulangi cara masuknya salah tadi. Ya, Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya akan menyampaikan atau kita akan belajar mengenai kalimat datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang pertama, kita pahami bahwa kerajaan Allah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, selama dia ada di bumi, Tuhan Yesus mengajarkan atau
bicara kerajaan Allah, kerajaan surga. Perlu kita ketahui bahwa yang pertama, poin pertama bahwa kerajaan Allah itu bukan secara bangunan fisik. Dulu saya masih kecil mengira bahwa kalau kata kerajaan Allah, Tuhan itu punya kerajaan yang sesungguhnya di bumi ini. Bahkan ada ketika persembahan seringkali ada doa berkata, untuk memperbesar kerajaanmu ya Tuhan. Kerajaan Tuhan diperbesar berarti dibangun. Tidak demikian. Kita baca pertama Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Nelva, silakan minta tolong dibaca. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya, jadi murid-murid Yesus itu masih salah paham dengan Tuhan Yesus. Dikira kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk memerintah sebagai raja di bumi. Mengapa? Karena waktu itu mereka tertindas oleh kerajaan Romawi, sehingga kedatangan Tuhan Yesus diharapkan bisa menggantikan penindasan bangsa Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Pontius Pilatus yang menyalibkan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus sudah menunjukkan kebesaran kuasanya, atau kalau dalam istilah orang Indonesia, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kesaktiannya. Dia disalibkan, dia memang mati, tapi bangkit 3 hari kemudian. Dan orang-orang berharap Yesus yang akan jadi raja. Karena itu mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam bahasa sehari-hari, seakan-akan berkata, maukah kamu jadi raja bagi kami saat ini? Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kau tidak perlu mengetahui masa yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya bahwa eh, kerajaan dia bukan di sini, bukan di kerajaan Allah, bukan kerajaan yang ada secara fisik. Yang harus kita pahami bahwa kerajaan Allah itu menggambarkan sesuatu yang supranatural atau rohani. Segala sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan harus kita pandang dari sudut pandang rohani. Tidak boleh kita pandang hanya sekedar dari sudut pandang fisik. Contohnya, yang lalu kita belajar tentang Bapa. Bukan berarti kita ada hubungan kerabat dengan Bapa di surga. Anak Tuhan pun juga bukan berarti Tuhan beranak. Jadi itu adalah suatu hal yang secara supranatural atau rohani. Demikian juga kerajaan Allah itu pemerintahan rohani. Pemerintahan surgawi, pemerintahan yang supranatural, yang bukan ada di bumi. Suatu kali kelak, ketika kita sudah pulang bertemu dengan Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, menggantikan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Disitulah Tuhan Yesus memerintah sebagai raja atas segala raja. Kerajaan Allah merupakan nama lain dari surga yang menjadi tujuan dan harapan kita dalam kehidupan mendatang. Ketika kita mengalami situasi tidak menyenangkan, kita seringkali merindukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang kita rindu-rindukan. Walaupun kapan, kita tidak pernah tahu. Tidak selalu orang berpulang itu usianya sudah tua. Ada banyak yang masih muda. Tapi jangan coba-coba mengakhiri diri sendiri. Yang pertama, kerajaan Allah bukan secara bangunan fisik. Pemerintahan kerajaan surga bukan pemerintahan secara manusiawi, tapi pemerintahan secara supranatural atau roh. Yang pertama harus kita paham. Jadi kalau ditanya kerajaan surga Allah itu di mana? Adanya secara roh. Tuhan Yesus berkata di dalam hati kita. Ini yang pertama bahwa kerajaan Allah bukan bangunan fisik. Kemudian yang kedua, apa saja yang ada dalam kerajaan Allah? Hal apa yang ada di dalam Niko, minta tolong baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman atau sesuatu hal yang fisik, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apa maksudnya?
Kerajaan surga berisikan kebenaran, artinya kehidupan kita senantiasa berisikan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini tidak selalu harus menunggu di surga nanti, tapi ketika di bumi, kehidupan kita kiranya senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tahunya bahwa kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya setiap hari kita baca firman Tuhan itu kan, itu adalah tuntunan. Oh ternyata firman Tuhan mengajarkan jangan takut. Berarti secara kebenaran saya tidak perlu. Firman Tuhan juga satu kali kita baca, pelajari, mengajarkan bahwa Tuhan adalah sahabat kita yang paling dekat. Berarti bahwa dia adalah, bahwa berarti kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti. Tuhan adalah sahabat. Bahkan yang lalu kita belajar bahwa firman Tuhan mengajarkan untuk kita memiliki kesabaran seperti Tuhan adalah sabar. Di situ kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang berjalan semaunya sendiri. Firman Tuhan itu patokannya, firman Tuhan itu dasarnya. Kemudian kerajaan surga berisikan damai sejahtera. Artinya ada kehidupan yang saling mengasihi dan memberkati satu sama lain. Damai sejahtera. Ketika kita di bumi, kita saling mengasihi satu dengan lain. Di antara saudara, di antara teman, di antara orang anak dengan orang tua, dan sebagainya. Kemudian juga kerajaan surga berisikan sukacita, yang berarti kehidupan kita penuh dengan kegembiraan, sukacita karena Tuhan. Orang Kristen dikenal sebagai pribadi yang gemar atau suka bersukacita. Ketika ada sesuatu kita menaikkan pujian, mengucap syukur, kita nyanyi. Ada hal-hal tertentu yang kita hadapi, kita nyanyi. Bahkan ada orang meninggal pun kita juga iringi dengan pujian, dengan sukacita. Hal di atas menggambarkan kehidupan kita di surga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi itu juga bisa kita alami di bumi. Jadi hal yang di surga itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kita bisa alami di bumi, dan itu merupakan yang kita alami nanti di surga. Kerajaan surga tidak seperti cerita yang didongeng-dongeng, sepasang pangeran dan putri hidup dengan saling mencintai dan bahagia selama-lamanya. Kalau pernah baca cerita-cerita novel atau komik atau dongeng, pangeran dan putri bahagia selama-lamanya. Tidak seperti itu, tapi hidup sesuai firman Tuhan. Bahkan kerajaan surga juga tidak berisikan bidadari cantik seperti yang dipercaya oleh umat sebelah. Teman-teman kita kaum sebelah, kaum seberang, mereka percaya kalau mereka masuk surga itu bertemu bidadari. Kita tidak seperti itu. Yang kita percaya adalah kebenaran Tuhan. Oke, kemudian poin yang ketiga atau poin yang berikutnya, yang terakhir, bahwa kita belajar tadi tentang datanglah kerajaanmu. Tapi di bagian doa Bapa kami ada kata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita, bukan kehendak diri kita sendiri. Silakan disiapkan Yesaya 55, Nelva. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebuah ayat yang populer juga. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya, di rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu berbeda jauh. Batasannya bukan 11-12. Perbedaannya bukan 11-12, tapi mungkin 11 dengan 100. Kenapa? Karena seperti tingginya langit dan bumi. Perbedaannya antara langit dan jalanku dan jalan. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Bahwa kehendak Tuhan itulah yang harus jadi dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu selalu baik bagi kita. Kehendak Tuhan itu selalu aman, indah bagi kita. Sekalipun pada awalnya kelihatan tidak baik atau susah jalan. Mungkin pernah mengalami kalian bahwa kehendak Tuhan sebenarnya baik, tapi rasanya ketika dijalani susah. Sebaliknya, kehendak kita sebagai manusia kelihatannya baik. Kita merancangkan yang indah, yang menyenangkan.
tapi pada akhirnya berujung pada sesuatu yang menyulitkan diri sendiri ketika di jalan. Kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan perbedaannya seperti langit dan bumi. Tapi lebih baik kita ikuti kehendak Tuhan supaya terjadi atas hidup kita sepenuhnya tanpa ada yang berkurang sedikit pun. Seringkali kehendak Tuhan berbeda jauh dengan kehendak kita, tapi di dalamnya berisikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, ini saya beri contoh sesuatu yang mengajak untuk berpikir dewasa. Seringkali orang ketika memilih pasangan hidup yang tidak seiman, dianggapnya orang ini kaya, baik, suka menolong. Tapi ketika itu bukan di dalam Tuhan, tentu yang ada banyak perbedaan dan tidak bisa disatukan. Kalau dipaksakan hidupnya, tidak akan ada kebenaran firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera, dan tidak ada sukacita. Yang ada hanya pertengkaran yang tidak berujung, karena saling merasa benar satu dengan yang lainnya. Yang Kristen merasa benar dengan posisinya, yang iman lain pun juga akan merasa. Oleh karena itu, dalam setiap perencanaan hidup kita, libatkan Tuhan Yesus. Dan mohon bimbingan Tuhan supaya kehendaknya dinyatakan atas hidup kita secara sempurna. Bahkan mungkin satu kali nanti ketika Niko dan sudah waktunya untuk bekerja, minta pimpinan Tuhan. Yang mana Tuhan yang pekerjaan yang bukan. Jangan asal saja. Bahkan juga ketika memilih pasangan hidup pun juga demikian. Jangan sekedar seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya jatuh pada pilihan yang tidak seiman. Yang seiman pun juga tetap kita harus seleksi dan sebagainya. Jadi kita harus mempercayakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yang kita pelajari hari ini bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan secara rohani, secara spiritual. Dan yang kedua yang ada di dalam kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan itu tidak hanya terjadi ketika di surga nanti, nunggu ketika meninggal, tidak. Tapi di dalam bumi ini, kerajaan Allah kita hadirkan. Kalau kehidupan kalian penuh dengan damai sejahtera, itu ada kerajaan Allah. Kehidupan kalian penuh dengan sukacita, bahwa ada kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Jangan kita paksakan kehendak kita harus jadi. Tapi kehendak Tuhan. Kita boleh punya rencana, tapi kehendak Tuhan yang harus terjadi atas hidup kita. Oke, itu yang sharing kita hari ini. Sekarang sharingnya adalah pernahkah dalam kehidupan Niko dan Elva masing-masing kalian ini merencanakan sesuatu tapi gagal. Tapi tiba-tiba yang terjadi ada rencana lain yang tidak terduga dan ternyata itu lebih baik dari yang sebelumnya. Atau menginginkan sesuatu tapi tidak terpenuhi. Namun secara tidak terduga yang kita inginkan terpenuhi dengan sendirinya. Secara di luar yang kita perkirakan. Dari saya dulu saya akan sharing, dan nanti sambil kalian persiapkan apa yang bisa kalian bagikan. Satu kali kami ini punya rencana berlibur. Kalau orang Jawa Timur biasanya berliburnya di Kota Batu. Kota Batu itu kota wisata. Banyak tempat wisata. Ada Jatim Park namanya, Jatim Park 1, 2, 3. Dan yang baru dibuka Jatim Park 3 berapa tahun yang lalu. Terus tahun 2019, saya bersama istri dan anak-anak sedang merencanakan berpikir satu kali bagaimana kok kita ini jalan-jalan ke Kota Batu, ke Jatim Park 3. Kita sudah browsing, buka YouTube. Oh ini Jatim Park 3 itu ada dinosaurus dan sebagainya. Tapi kami bingung ke sana bagaimana. Kalau dana ya harus disiapkan. Kalau naik kendaraan umum itu tentu kesulitan. Naik kereta api nanti nyambungnya kemana. Kalau naik bis juga masih harus ganti kendaraan lagi. Apa harus kami lakukan? Ya kami cuma berdoa Tuhan, kami ingin liburan, tapi nggak tahu bagaimana cara. Keuangan pun juga terbatas. Kami menunda, kami berdoa. Setiap malam sebelum tidur berdoa. Ya tidak apa-apa, berdoa minta diberikan kesempatan libur. 2 minggu setelah kami berdoa, ada seseorang yang menghubungi kami. Ibu ini dari Hong Kong, seorang tenaga kerja Hong Kong, tenaga kerja wanita. Dia berlibur pulang ke rumahnya di Kota Batu, Jawa Timur.
dekat kota Malang. Dan dia menghubungi saya supaya saya datang ke rumahnya untuk didoakan dia bersama keluarga, bersama anaknya. Dia tinggal bersama anak di kota Batu. Dan dia berkata, waktu itu bulan Juli, kami juga berdoanya awal Juli. Pertengahan Juli dia menghubungi kami, dia mau berlibur pulang ke rumahnya di Batu bulan September. Dan dia minta saya datang ke rumahnya dan saya diberi eh, sejumlah uang untuk menyewa kendaraan dan mengatur perjalanan. Dan dia mentransfer saya lupa kalau nggak salah 2 juta rupiah. Jadi uang itu kami akhirnya bisa mengatur perjalanan, sewa kendaraan mobil untuk berangkat sampai pulang. Kami setelah acara mendoakan di rumahnya, setelah itu jalan-jalan ke Jatim Park 3. Di situ ada dinosaurus, juga ke masuk museum musik, dan sebagainya, jalan-jalan di tempat wisata itu. Pulang kami pun bersyukur. Tuhan menyediakan. Yang kami rencanakan gagal. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak bisa merencanakan sendiri, bingung. ABC jalannya nggak bisa. Kami nggak punya mobil juga. Tapi Tuhan akhirnya sediakan dengan cara yang tak terduga. Itulah bahwa ketika kita menyerahkan pada kehendak Tuhan, Tuhan yang menolong kita dengan cara yang ajaib. Puji Tuhan. Silakan. Nelva dulu, sharing sesuatu. Mungkin sesuatu satu kali merencanakan, kok nggak bisa-bisa. Tiba-tiba ada pertolongan. Kalau aku sih apa ya, bingung juga sebenarnya, tapi yang paling aku ingat yang benar-benar keajaiban Tuhan itu eh, waktu dulu itu udah lama banget sih, udah 4 tahun yang lalu sih itu kejadiannya, waktu baru mau masuk SMP. Waktu itu tuh rencana kan pengen banget tuh masuk di SMP yang dekat rumah. Itu tuh pengen gak ada sedikit pun terlintas rencana itu tuh masuk ke SMP yang Nelva waktu masuk masuk sekolah kemarin, SMP 31. Bahkan SMP 31 Nelva nggak kenal itu apa eh, gimana. Tapi ternyata Tuhan nggak apa tidak merencanakan untuk atau belum mengizinkan kita untuk masuk SMP 8 pada saat itu. Tapi ternyata Tuhan eh, lebih ngasih kita ke SMP 31 yang ternyata di SMP 31 tuh lebih baik gitu loh. Kita lebih bisa eh, me, apa mengekspor banyak hal, terus bisa bisa dapat dapat apa dapat prestasi yang mungkin kalau kita masuk di SMP 8 kita belum tentu bisa dapetin hal itu. Ya, luar biasa. Artinya ketika kita merencanakan menurut kemauan kita sendiri, belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Mungkin kelihatannya baik, bagus, dekat tempatnya, dan sebagainya, tapi Tuhan menyediakan yang kelihatannya kok susah, nggak kenal, tapi di situ dan yang terbaik menurut Tuhan. Jika kita ikuti, Tuhan menyediakan segala sesuatunya yang tidak terduga. Luar biasa. Terima kasih, Pak Niko. Silakan. Hal yang saya ringkas. Beda boleh sama boleh. Kalau saya dulu waktu itu dulu banget pernah pengen eh sepatu sekolah yang bagus gitu, mahal, cuman karena emang gak ada duit, akhirnya eh, Tuhan menyediakan tas yang sebenarnya tasnya ini eh, biasa aja, cuman lebih membutuhkan gitu ternyata, karena sebelumnya sepatunya juga masih belum kenapa-napa ya, sepatu yang dulu Oh. belum Cuma kenapa-napa. memang pingin sepatu baru. Ya, sepatu baru, cuman Tuhan lebih menyediakan tas itu yang lebih penting, karena tas yang dulu tuh robek. Wah, luar biasa. Tuhan menyediakan di luar yang kita duga, karena Dia menyediakan yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan.
Walaupun kadang-kadang juga yang kita inginkan pun Tuhan sediakan. Terima kasih sharingnya jadi menginginkan sepatu baru. Tuhan sediakan tas. Kelihatannya loh kok nggak nyambung, kok berbeda. Ternyata kebutuhan sebenarnya adalah tas. Tas yang lama, robek, Tuhan sediakan tas yang baru. Tidak terduga bahwa itu adalah yang terbaik dari. Oke, terima kasih Niko dan Eva untuk kesempatan pertemuan hari ini. Minta tolong Neva tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini, pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajari kami bahwa rancangan-Mu jauh lebih indah daripada rancangan kami Tuhan. Dan waktu-Mu pasti yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati Pak Oki dan keluarganya Tuhan, usaha pekerjaan yang Pak Oki lakukan. Engkau yang memberkati dan sertai selalu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hari ini ya Bapak, kami serahkan seluruh kegiatan kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Niko Nelva. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.